pagi siswa-siswi Semak Trimulya, senang sekali pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah chapel meskipun secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan datangnya dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan ku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
bersujud menikmati kehadiran-Mu Bapa. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Salam teman-teman Trimulia dan juga Bintang Mulia. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kabar kita ada dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Tema yang diberikan pada saya untuk chapel hari ini yaitu adalah firman-Mu itu kebenaran, yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Sebelum saya bacakan firman Tuhan hari ini, saya ajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di mana pada hari ini kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami memiliki kebenaran, yaitu adalah firman Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dengan penuh keterbatasan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan direspon dengan baik, bahkan dilakukan oleh setiap siswa-siswi Semak Trimulia dan juga Bintang Mulia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pasti teman-teman setuju dengan pernyataan saya saat ini. Apa ya pernyataannya? Teman-teman, kalau berbicara tentang cinta, kita dapat melakukan hal apapun asal untuk cinta, benar atau benar, ya. Kecintaan seseorang terhadap sesuatu itu akan membuat setiap kita melakukan hal yang menunjukkan rasa cintanya. Contohnya apa? Seorang yang pencinta sepeda pasti akan merawat sepedanya dan memperhatikan hal-hal kecil dalam sepeda agar sepedanya itu bisa berjalan dengan baik, bisa goes ke lembang dan menikmati udara segar. Ya, membeli perlengkapan sepeda seperti helmnya harus ada, bajunya harus ada, celananya harus ada biar nyaman saat goes. Seseorang pencinta basket pasti juga akan berlatih untuk mengasah skillnya di lapangan. Ya, beli jersey, ya, beli Jordan, beli LeBron James, ya, agar bisa berlari dengan baik, gitu kan ya. Lalu untuk pencinta games, pasti akan mengusahakan untuk beli diamond, beli cash, beli item, skin, karakter, gitu ya. Untuk, wah, game saya harus lebih naik tingkat, harus lebih bagus. Untuk pencinta K-pop, pasti akan beli album, ya,
yang isinya lagu-lagu, entah itu gambar, entah itu poster, dan juga barang-barang yang dipakai oleh aktor K-pop, ya pasti akan dibeli oleh setiap kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seorang pencinta apapun ya akan memberi perhatian dan perlakuan terlebih kepada yang dicintainya. Karena rasa cintanya itu, teman-teman, sampai tadi yang pencinta basket, pencinta K-pop, sepeda, pasti akan membeli sesuatu agar apa? Ya, gue cinta gitu tentang hal ini, gitu tentang basket, gue cinta tentang sepeda, gue cinta tentang K-pop, pasti akan dibeli. Ya, apapun. Karena apa? Karena rasa cintanya. Nah, pendek kata, teman-teman, kekuatan cinta, ya, the power of love, ya, bisa membuat seseorang melakukan segala sesuatu lebih daripada orang lain lakukan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun dengan Rasul Paulus, teman-teman, yang memiliki rasa cinta dengan firman Tuhan, yang dimana dalam konteks pembacaan firman Tuhan hari ini, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, seorang anak muda yang dipercayai untuk melayani jemaat di Efesus. Ini adalah konteks pembicaraan firman Tuhan pada hari ini. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus menekankan kembali pentingnya mempelajari dan juga merenungkan firman Tuhan? Ya, karena pada waktu itu, teman-teman, dalam konteks pembacaan firman Tuhan, pada waktu itu banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyusup ke jemaat Efesus pada saat itu, sehingga mereka tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidupnya, melainkan lebih menyedengkan telinganya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran, yaitu adalah firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata, tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Itu tentang apa? Tentang firman Tuhan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, guru-guru sesat maksud di sini ya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini adalah alasan Rasul Paulus menasihatkan keras kepada Timotius sebagai seorang muda yang memimpin jemaat di Efesus pada saat itu, teman-teman. Inilah rasa cinta Rasul Paulus kepada firman Tuhan, menjaga jemaat Efesus dari ajaran sesat. Karena kebenaran firman Tuhan itu tidak digantikan oleh apapun. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, lalu setelah saya merenungkan firman Tuhan pada hari ini, lalu apa manfaat Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Kalau firman Tuhan itu adalah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi, lalu apa manfaat Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Yang dimana firman Tuhan sebagai kebenaran bagi kita semua. Dalam perenungan saya hari ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami bersama. Sekali lagi, dalam firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami bersama. Poin yang pertama, teman-teman. Poin yang pertama itu adalah firman Tuhan sebagai kebenaran. Firman Tuhan sebagai kebenaran yang dimana kita harus mengenal pribadi Tuhan. Ya, kita buka Mazmur 139 ayatnya yang kedua. Mazmur 139 ayat yang kedua berbunyi demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengemukakan pengajarannya, ya, yang dimana Allah memiliki pengetahuan yang sempurna, ya.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, Daud yakin bersandar ya pada pengalamannya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu mengenai dirinya, teman-teman ya. Allah yang sempurna itu sedang menyelidiki perbuatan-perbuatannya sampai pada motivasi dan tujuannya. Di sini Daud sadar, teman-teman ya. Di sini Daud sadar akan pemahaman manusia tentang Allah itu adalah terbatas. Ia pun sebagai raja, teman-teman ya, belum tentu mengenal setiap rakyat-rakyatnya. Namun, Allah yang Maha Tahu itu mengenal luar dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Daud menguraikan pengetahuannya bahwa Tuhan mengetahui segala gerak-gerik kita. Ya, Allah tahu saat kita duduk, Allah tahu saat kita tidur, Allah tahu saat kita berdiri, Allah tahu saat kita berjalan, dan apapun aktivitas yang kita lakukan. Tuhan juga tahu kok segala pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan di dalam hati, Allah tahu. Pikiran kita tidak tersembunyi dari orang lain, dan seringkali kita luput dari pengamatan diri sendiri. Tetapi ya, Dia melihat pikiran kita dari jauh, yaitu dari sorga. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita harus mengenal pribadi Allah, yaitu Allah yang Maha Tahu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Karena Allah kita adalah Allah yang berpribadi yang tidak terbatas, sedangkan kita sebagai manusia yang terbatas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana firman Tuhan sebagai kebenaran, bagaimana kita harus mempercayai janjinya. Ini yang paling penting. Ya, bagaimana firman Tuhan sebagai kebenaran yang dimana kita harus mempercayai janjinya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, teman-teman, kita akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang kita punya saat ini, Alkitab yang sangat luar biasa, teman-teman. Untuk masalah kekhawatiran saja sampai dibahas secara detail. Ya, firman Tuhan mendorong agar kita ya menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita punya keyakinan akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup yang mengatasi rasa kekhawatiran. Lantas apa saja sih yang bisa membuat diri kita khawatir? Khawatir akan apa yang kita makan dan yang minum. Khawatir apa yang akan kita pakai. Khawatir bagaimana menjawab dan berkata-kata. Khawatir akan hidup kita. Atau khawatir akan masa depan kita. Banyak sekali kekhawatiran yang sering kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana firman Tuhan tadi mengingatkan, menegaskan setiap kita bahwa serahkan kekhawatiran kita saat ini kepada Tuhan. Ya, serahkan kekhawatiran kita berarti kita belajar percaya. Ya, belajar percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus ada dan mampu menolong setiap kita. Ya, bagaimana mindset kita, pikiran kita selalu mengingat janji-janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan meneguhkan di dalam kekhawatiran kita, di dalam ketidaktahuan kita. Dan jangan menanggung kekhawatiran sendiri, ya, karena Dia akan menyatakan janji-janjinya yang ajaib terhadap saya dan teman-teman. Poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama, bagaimana kita belajar mengenal pribadi Tuhan.
Poin yang kedua, bagaimana kita belajar untuk mempercayai janji Allah. Lalu poin yang terakhir, bagaimana firman Tuhan sebagai kebenaran itu memahami kehendak dan rencananya. Nah, ini yang paling terpenting teman-teman ya. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-11b teman-teman ya. Bagaimana kita memahami kehendak dan rencana Allah dalam Efesus 1 ayat yang ke-11b. Ya, bagaimana Tuhan di sini mengatakan di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Sekali lagi, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kehendak Allah, teman-teman. Menarik teman-teman, dari ayat yang tadi bahwa Tuhan ya, bahwa Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak absen di dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya, ayat tadi menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak pernah absen di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia hadir di mana saja, karena Dia ada kapan saja, sebab Tuhan itu maha hadir. Ya, dalam segala sesuatu Tuhan hadir dan bekerja. Ya, karena jelas, karena Dia adalah Allah yang hidup. Ya, jika Tuhan tidak bekerja, maka kita akan mati semuanya, teman-teman ya. Kita hidup dari segala yang dikerjakan olehnya. Kita hidup saat ini yang dikerjakan olehnya. Ya, yang menarik adalah bahwa Dia bekerja menurut keputusan kehendaknya, teman-teman. Ya, Tuhan selalu memilihkan yang terbaik sebagai wujud kehendaknya, versinya, bukan versi manusia yang menurut versi manusia ini kayaknya oke, tetapi menurut versi Allah, menurut kehendaknya itu tidak oke bagi setiap kita, teman-teman. Dan tahukah teman-teman bahwa karya Tuhan yang terbanyak adalah di dalam dunia dan di dalam kehidupan umat manusia, yang dimana Allah menyatakan kehendaknya, versi kehendaknya yang terbaik bagi Allah, bagi umat manusia. Selain karya penebusan Kristus, teman-teman ya, bukankah Tuhan juga melimpahkan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita? Seperti ada tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang menyayangkan anaknya sendiri, tetapi tidak menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, teman-teman? Untuk itu, pertama-tama kita ya menjadi objek kasih-Nya, yang lalu dilimpahi segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Tetapi selanjutnya Tuhan Allah menghendaki juga ya agar setiap kita menjadi subjek. Ya, agar kita menjadi subjek, menjadi penyalur, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, tangan Allah. Ya, jika Tuhan memilih kita, ya memilih kita adalah karena Dia menghendaki agar kasih tidak saja berada dalam garis vertikal, tetapi garis horizontal juga, teman-teman. Bagaimana saya mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi manusia. Bagaimana saya mengasihi Allah, tetapi bagaimana saya tidak mencintai manusia. Bagaimana garis vertikal dan horizontal itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya mencintai Allah, saya mengasihi Allah, saya juga harus mengasihi dan juga mencintai Allah. Bagaimana saya hidup dengan kehendak Allah, dengan kehendak kasih karunia Allah yang diperintahkan bagi kita semua. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga poin tadi mengingatkan bahwa firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita baca, itulah yang menjadi kebenaran bagi setiap orang percaya yang mau hidup mencintai firman Allah dan juga melakukannya di dalam setiap kehidupan kita.
Teman-teman, kalau kita lagi mencintai seseorang, ya, lagi suka lah dengan gebetan kita, lagi wah saya kagum dengan sosok pria dan wanita ini, ya, dengan hobi kita juga, ya, kita cinta dengan hobi kita, pasti saya jamin teman-teman, ya, kita akan melakukan hal apapun untuk orang yang kita cintai, untuk orang yang kita kasihi. Hal apapun pasti kita akan lakukan itu kepada sesama. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Tuhan? Apakah kita akan melakukan hal apapun untuk Tuhan? Karena saya cinta kepada Tuhan, karena saya mengasihi kepada Tuhan. Apakah kita akan melakukan banyak hal untuk Tuhan? Jawabannya, ya. Kita harus melakukan hal apapun untuk Tuhan. Ya, karena Dia yang menciptakan saya, karena Dia yang mengasihi saya, karena Dia yang mencintai saya, sudah sepatutnya saya sebagai ciptaannya, bagaimana saya harus mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana saya mencintai keluarga saya dengan keterbatasan keluarga saya, bagaimana saya mencintai teman saya, bagaimana saya mencintai sahabat saya. Mari ekspresikan rasa cinta itu kepada Tuhan, kepada sesama kita, khususnya di dalam keluarga kita. Bagaimana menunjukkan ekspresi iman itu, rasa cinta itu kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita sayangi di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin teman-teman Trimulya dan juga Bintang Mulia mau melakukan firman Tuhan, mau mencintai firman Tuhan, bukan karena paksaan, tetapi itulah yang menjadi mandat Tuhan untuk selalu memelihara firman Tuhan, menyayangi, mencintai firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan, menguatkan setiap kami bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita, tidak tergantikan oleh apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengenal pribadi Engkau, untuk mengenal janji-janji Engkau, dan juga mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang indah ini bukan hanya didengar, tetapi kami selaku anak-anak-Mu, selaku umat ketebus-Mu, mau melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya firman Tuhan yang menjadi kebenaran itu tertanam di dalam setiap kehidupan teman-teman Trimulya dan juga Bintang Mulia. Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan untuk datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin.